Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik gejala asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah gejala asam lambung dan pembahasannya ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat ini kadang kita bingung ya dalam menentukan, terutama di posisi fase-fase awal ya, kadang kita itu bingung sebenarnya terkena gangguan apa ya, terkena penyakit apa, itu kadang kita bingung ya. Tetapi dengan kita mengenali gejala-gejalanya ya, nah itu nanti akan menjadi semakin paham ya, akhirnya menjadi semakin mudah di dalam kita mengatasinya. Nah, untuk itu maka ini penting ya, tolong disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada permasalahan kita, yaitu topik kita, yaitu mengenali ya gejala atau sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, ketika kita mengenali gejala-gejala kita ya, yang mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi 4 ya, menjadi 4, yaitu ketika kita masih mengalami gangguan asam lambung biasa ya. Asam lambung biasa itu artinya asam lambung yang memang faktornya lebih dominan dari faktor fisik ya, belum terpengaruh oleh faktor-faktor psikis ya, itu seperti itu. Nah, biasanya ketika masih dalam posisi gangguan asam lambung biasa itu akan lebih mudah atau lebih cepat sembuh dengan obat ya. Tetapi ketika kita sudah mencoba ya, mencoba istilahnya kita menggunakan obat atau mungkin herbal, tetapi kadang juga masih bandel, nah itu diindikasikan, yaitu kadang sudah mulai ada gangguan psikisnya, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama nanti ya, jadi kita bahas tentang gangguan asam lambung atau gejala-gejalanya ya di saat masih asam lambung biasa. Nah, setelah itu ketika kadang penderitaan belum membaik ya, biasanya itu
ketika sudah lama mengalami gangguan asam lambung biasanya akan meningkat ya, meningkatnya menjadi GERD ya, yaitu terjadi kenaikan asam lambung ini ke atas ya, biasanya sampai ke kerongkongan ya, terjadi reflux lah, arus balik. Nah itu ketika seperti itu nanti gejalanya juga akan berbeda lagi ya itu. Nah setelah seperti itu biasanya meningkatnya ke anxiety disorder ya, atau kecemasan berlebih ya, karena dengan pada saat kita di fase mengalami GERD itu biasanya gejala atau sensasi itu akan lebih kompleks ya, lebih kompleks, atau yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Nah ini pada saat kita sudah mengalami GERD sebenarnya seperti itu. Nah karena itu banyak sensasi yang kadang kita belum mengetahui, belum kenal ya, bahkan rasanya kadang juga aneh-aneh sehingga mengundang kecemasan. Siapapun orangnya itu pasti akan cemas seperti itu. Jadi tidak pandang bulu lah, itu seperti itu. Nah akhirnya kita terkena anxiety disorder ya, atau kecemasan berlebih. Nah ketika kita sudah sering merasa cemas, merasa takut dan seterusnya ya, itu kemudian meningkat lagi menjadi terkena psikosomatis ya. Nah psikosomatis itu jadi apa yang dipikirkan ya, itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah kecenderungannya pada saat kita mengalami anxiety disorder itu pikiran menjadi negatif ya. Contohnya yang diawali dengan jangan-jangan ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Pokoknya pikiran itu mengembara ke hal-hal yang negatif. Nah ketika seperti itu tubuh menjadi semakin tidak karuan ya, rasanya menjadi semakin nano-nano, yaitu seperti itu siklusnya ya. Nah maka dari itu untuk istilahnya kita bisa memutus rantai negatif itu atau lingkaran setan itu ya. Nah itu memang kita harus pahami teman-teman. Nah cara memahaminya salah satunya bisa dari kita mengenali gejalanya ya. Maka dari itu topik kali ini saya sharingkan tentang gejala asam lambung, GERD anxiety psikosomatis ya, dan pembahasannya. Nah baik ya, langsung saja kepada gejala yang pertama, yaitu gejala ketika kita masih mengalami gangguan asam lambung biasa ya, yaitu di mana asam lambung itu biasanya sering tidak normal ya. Yang terjadi kecenderungannya sering naik secara volume, jadi agak over itu, seperti itu. Nah itu gejalanya biasanya ya, perut merasa penuh ya, perut merasa penuh, kemudian walaupun belum makan ya, walaupun belum makan rasanya penuh. Setelah itu nanti rasanya begah ya, rasanya kembung, rasanya perih, kadang rasanya sembelit. Nah itu di awal-awal ya, itu sering terjadi seperti itu. Itu pengalaman yang pernah saya rasakan itu seperti itu ketika asam lambung sudah mulai tidak normal. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, sensasi-sensasi di perut itu, nah itu kalau memang itu masih sering muncul ya, nah itu indikasinya karena asam lambung tidak normal, bisa jadi berlebihan, itu seperti itu. Karena asam lambung itu juga mengandung gas, sehingga kecenderungannya yaitu perut menjadi rasanya penuh, rasanya kembung, rasanya mengeras ya. Padahal itu mengerasnya karena dari gasnya itu seperti itu. Jadi bagaikan balon itu karena dimasuki angin ya, gas itu kan angin, itu maka akan menjadi mengembung ya, mengembung agak keras. Kalau anginnya banyak itu hanya seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ketika seperti itu ya, ini biasanya banyak disebabkan dari contohnya pola makan dan pengaruh pola hidup. Itu kalau masih asam lambung biasa ya. Tetapi kalau sudah pengaruh pikiran atau psikis itu pun bisa ya, karena yaitu tadi untuk gangguan psikosomatik, ketika pikiran kita itu selalu tegang ya, selalu negatif, maka akan direspon oleh tubuh kita. Nah yang
paling cepat merespon itu adalah lambung. Makanya lambung sering disebut sebagai otak kedua ya, karena begitu otak kita atau pikiran kita itu istilahnya tegang, nah lambung ini akan meresponnya, itu seperti itu. Nah, maka solusinya ya, ini solusi yang alami menurut saya, dan ini merupakan sebenarnya trik-trik harian lah, trik-trik harian. Tetapi ini juga penting juga karena ketika kita bisa menerapkan ini, nah itu biasanya akan menjadi asam lambung normal kembali dan akhirnya membaik ya, bahkan bisa sembuh secara permanen atau menjadi sembuh total ya, itu seperti itu. Nah, itu biasanya ketika misalkan perut masih sering kembung ya, masih merasa perih, masih suka sembelit dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa makanan sebenarnya ya, makanan herbal yang menguntungkan untuk lambung kita sehingga menjadi normal kembali. Nah, itu ada beberapa hal yang dulu saya praktekkan, yaitu saya rajin makan bubur pati irut yang pertama ya, pati irut atau pati Garut atau mungkin pati sagu. Nah, itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Nah, itu rutin saja ya, itu dimakan tiap pagi sebelum makan besar lah itu. Jadi untuk dasar, untuk melindungi lambung ya, itu seperti itu. Itu awali dengan itu. Termasuk juga kita rajin minum air kunyit ya. Jadi kunyit itu memang untuk seputar perut ya, gangguan lambung dan lain sebagainya, itu menurut saya itu cukup mengatasi itu. Nah, itu saya pernah juga rajin minum air kunyit itu. Membuatnya caranya mudah ya, hanya kita ambil 2 ruas kunyit, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris tipis-tipis ya, kemudian kita tuang di gelas ya, kemudian kita tuang air mendidih. Nah, itu tunggu sekitar kurang lebih 30 menit lah ya, atau 20 menit itu sudah bisa diminum, yaitu mau ditambahi gula sedikit juga enggak masalah ya, tetapi lebih baik lagi akan itu kalau ditambahi garam juga. Kalau saya kasih garam sedikit, itu ternyata membuat lambung kita menjadi nyaman. Termasuk itu juga kadang mengatasi ketika ada peradangan, ketika ada iritasi, itu pun akan mengatasi, sehingga gangguan-gangguan yang khususnya dalam, nah ini akan bisa terbantu ya dengan adanya kita rajin minum air kunyit itu. Nah, itu kemudian juga ketika kita merasa kembung-kembung ya, itu saya dulu itu pernah juga ya rajin makan tape singkong, teman-teman ya. Tape singkong, walaupun ada yang bilang tape kan mengandung alkohol, ada seperti itu, tapi faktanya ya, faktanya itu karena termasuk ini fermentasi ya. Nah, itu ternyata menjadi lebih mudah buang angin ketika kita makan tape singkong. Nah, akhirnya kembung-kembung itu akan berkurang, akan menghilang, itu seperti itu. Nah, itu boleh dicoba lah, itu seperti itu. Jadi caranya memang kadang kan ada kecocokan bagi tubuh kita, ada yang makan ini cocok, ada yang ini enggak. Itu caranya coba aja ya, yang namanya nyoba ya sedikit lah. Kalau memang itu cocok, biasanya reaksinya menjadi positif. Nah, itu artinya bisa dilanjutkan. Kalau tidak cocok ya harus pakai alternatif yang lain, itu seperti itu. Karena banyak jenis makanan yang ternyata bisa dijadikan obat oleh diri kita, itu seperti itu. Nah, selain itu untuk mengatasi lambung juga ya, itu saya pernah juga rajin makan labu kuning rebus ya. Jadi labu kuning rebus itu sangat lembut teksturnya ya. Nah, itu ternyata juga membuat perut menjadi nyaman, itu seperti itu. Nah, itu juga, dan ini enak rasanya ya, enak, agak manis, itu seperti itu. Ini labu kuning rebus. Kemudian untuk buahnya saya itu rajinnya makan pisang kepok ya. Itu kalau bisa pisang kepok yang putih ya, kan ada 2 jenis, ada pisang kepok putih, ada pisang kepok kuning ya. Walaupun semuanya ya baik juga, cuma akan lebih
lebih lembut lagi ya itu teksturnya itu ketika pisang kepok yang putih ya itu seperti itu. Tetapi kalau nggak ada kuning pun nggak masalah, sama-sama artinya bermanfaat lah buat kita. Nah itu yang pertama ya, itu dengan kita rajin itu maka sensasi-sensasi di perut tadi ya yang seperti kita masih suka sering kembung, perih, begas, sembelit itu akan teratasi teman-teman ya. Itu pengalaman yang saya lakukan itu hanya seperti itu ya. Nah sebelumnya itu apakah nggak minum obat? Saya minum obat juga. Jadi setiap orang lah ketika misalkan sakit pertama kali otomatis kita mengejar dokter kan seperti itu. Nah dari dokter kita mendapatkan obat-obat secara kimia itu. Ya kita konsumsi juga seperti itu ya. Walaupun ketika itu belum istilahnya mengatasi sepenuhnya, nah berarti kita bantu dengan trik-trik yang lain, contohnya dengan makanan itu, ya mungkin dengan terapi-terapi yang lain, seperti yang ada di dalam video-video saya yang lalu, ya makanya saya sarankan untuk menonton video saya itu beberapa video ya, supaya kita menjadi lebih paham, karena di setiap video itu saling berhubungan dan saling melengkapi. Cuma penonjolannya di setiap video itu sesuai dengan judul ya, sesuai dengan temanya, hanya seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama ketika masih asam lambung biasa itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bersifat fisik teman-teman ya. Tetapi kalau sudah bersifat psikis itu nanti tip-tipnya akan beda lagi. Jadi kalau yang bersifat psikis itu lebih banyak dari hal yang bersifat pencerahan ya, bersifat pencerahan, bersifat motivasi, bersifat sugesti. Tetapi kita harus merubah diri, itu seperti itu intinya ya. Tetapi yang lebih mudah itu biasanya hal-hal yang bersifat fisik dulu, karena itu nampak ada bentuknya. Nah, tetapi kalau yang bersifat psikis ini karena sifatnya abstrak ya, sehingga harus kita barengi dengan keyakinan ya, barengi dengan semangat dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika kita mengalami asam lambung sudah agak lama tetapi ternyata belum juga membaik ya. Nah itu biasanya itu akan meningkat menjadi mengalami GERD teman-teman ya. Jadi gastroesophageal reflux disease, artinya terjadi arus balik ya, dari lambung naik ke atas ke kerongkongan, yaitu terjadi reflux. Nah ketika seperti itu ini sudah meningkat ya, sudah meningkat dalam arti meningkat gangguannya teman-teman ya. Nah itu ketika sudah terkena GERD, nah ini gejalanya itu biasanya lebih kompleks lagi ya, lebih nano-nano lagi. Nah itu dengan indikasi ya atau dengan sensasi, biasanya dada terasa panas ya, dada terasa nyeri, kemudian kadang ada sakit yang berpindah-pindah ya di seputar dada, kemudian kadang kita merasa sesak, kemudian kadang ulu hati mengganjal ya, dan bermacam-macam sensasi ya. Bahkan ada kadang sensasi yang seperti tertusuk ya, seperti tertusuk di dada ini dari depan tembus ke belakang. Nah itu cukup menakutkan, dan masih banyak sensasi-sensasi lain ya, seperti rasa nyeri itu kadang sampai ke tangan ya, sampai ke tangan, kemudian tangan, kaki itu rasanya dingin ya, kemudian belum lagi kepala mulai terasa berat, pusing-pusing, keliengan dan seterusnya ya. Nah ini ketika kita mengalami GERD itu seperti itu teman-teman ya. Nah bagaimana caranya, solusinya ketika kita ada indikasi gejala-gejala semacam itu. Nah ini yang lebih penting lagi. Nah itu ya kita berusaha menurunkan GERD ya, menurunkan GERD itu contohnya dengan sering minum air hangat ya, kemudian makan dengan porsi kecil, tetapi sering itu juga nggak apa-apa, atau bisa ditambah dengan ngemil ya. Kemudian tidur itu usahakan nyender atau dengan bantal 2 atau 3 ya, supaya posisi kepala lebih tinggi. Kemudian jangan tiduran setelah makan ya, tetapi tunggu dulu supaya
mengendap ya, itu seperti itu. Jadi banyak tip ya. Nah, itu termasuk di video saya yang lalu ya, ada juga yang khusus membahas tentang cara mengatasi GERD. Nah, itu bisa ditonton kembali ketika kita ingin istilahnya lebih detail lagi ya, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, ketika sensasi ini sudah mulai naik khususnya di seputar dada. Ini itu indikasinya kita mengalami gangguan GERD, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mengalami GERD seperti itu, kan sensasinya menjadi bermacam-macam ya. Nah, itu kadang meningkat lagi ya. Meningkat lagi, kita menjadi terkena kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya. Nah, itu sensasinya sudah beda lagi ya. Biasanya sensasinya ya, gejalanya ya, ini adalah kepala sering berat, kemudian pusing-pusing, keliengan, kemudian pandangan mata buram ya, telinga kadang berdenging, mulut juga sering terasa asam, ketika jalan ini sempoyongan ya, bergoyang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ketika kita sudah sampai di anxiety, itu seperti itu. Nah, itu ini juga lebih semakin kompleks lagi karena ini sudah faktornya lebih banyak itu secara psikis. Itu banyak dari tekanan pikiran, tekanan emosi ya, tekanan perasaan, itu hal-hal seperti itu yang sering membuat kita menjadi cemas, itu seperti itu, sehingga kita menjadi tidak punya keberanian ya, ibaratnya mau keluar saja takut, mau ke keramaian juga takut, bepergian sendiri yang jauh juga takut, dan seterusnya. Jadi kita diwarnai dengan kecemasan dan ketakutan. Itu ketika kita mengalami anxiety, itu gejalanya semacam itu. Nah, ketika sudah seperti itu, nah solusinya bagaimana? Nah, solusinya ini mulai komplit ya, yaitu kita jaga 5P-nya ya. Pola makannya kita jaga, pola hidupnya kita jaga, pola pikirnya kita jaga, pola perilakunya ya kita tingkatkan menjadi lebih baik, pola spiritualnya juga menjadi lebih baik. Nah, itu menjadi semakin kompleks, karena itulah maka kita sering ngomong kita harus berikhtiar secara holistik. Nah, holistik itu keseluruhan ya, jadi baik secara fisik, secara psikis ya, secara spiritual, secara sosial. Nah, itu kita harus istilahnya kita tempuh semuanya teman-teman, karena memang sebabnya juga dari hal itu yang sangat kompleks, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang ketiga ya, jadi ketika kita mengalami anxiety, maka ini gejala-gejalanya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita mengalami anxiety disorder ya, kecemasan berlebih, tetapi juga kadang dalam waktu yang agak lama ya, itu meningkat lagi, biasanya kita menjadi mengalami psikosomatik ya. Psikosomatik ya itu apa yang dipikirkan akan direspon oleh tubuh kita lah, itu seperti itu. Nah, karena kita mengalami kecemasan sehingga pikiran kecenderungannya menjadi negatif. Nah, ketika pikiran negatif, respon tubuh negatif, atau tubuh menjadi merasa sakit ya, seolah-olah itu menjadi sakit. Tetapi anehnya kalau dicek dokter ya, itu organ-organ tubuh kita baik-baik saja. Nah, itulah psikosomatik, itu seperti itu. Jadi hanya cerminan dari pikiran, itu seperti itu. Nah, ketika mengalami seperti itu, ini gejalanya ya, ini kadang badan terasa pegel-pegel ya, pada sakit badannya, pegel linu ya, dan lain sebagainya, nyeri ya. Kemudian kita merasa gemeteran, sempoyongan, kemudian kaki mulai pada kebas ya, kadang sendi-sendi kaku, termasuk sendi tangan ini kalau ditekuk jari-jarinya juga agak kaku juga, itu seperti itu. Itu juga pernah saya rasakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang terpenting solusinya apa? Nah, solusinya tambah lagi. Kalau ketika tadi kita sudah pada fase istilahnya anxiety, kecemasan, kita meningkatkan 5P-nya. Nah, ini selain meningkatkan 5P-nya, nah ini kita harus
ini apa kita tambah lagi, kita sering meditasi, kita sering gerak atau olahraga, kita sering relaksasi, kita sering afirmasi. Nah, disinilah holistiknya itu seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami gangguan ini ya semangat saja ya. Semangat saja, badai pasti berlalu. Semuanya pasti akan sembuh ketika kita memang sudah paham dan kita sudah berani merubah diri ya untuk mempraktekkan itu semua ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga akan cepat membaik lah. Itu doa saya seperti itu ya, dan pasti akan membaik juga ya, hanya permasalahannya butuh proses seperti itu. Maka dari itu ya kita harus tetap bersabar ya, tetap selalu bersyukur ya, kemudian tetap ikhlas, bahkan pasrah ya kepada yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semuanya ini hanya sebagai proses pembelajaran, sebagai proses ujian kita agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.